Untuk kehadiran Ibu-Ibu, terima kasih. Sudah ada 27 orang nih yang bersama-sama. Ya, sore ini kita akan membahas tentang materi yang memotivasi kita, yaitu hadapilah, jangan menyerah ya, untuk menolong kita masuk ke tahun 2021. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan dalam Yosua 1 diberikan kepada Yosua ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ada masa peralihan yang terjadi waktu itu, dan Tuhan berjanji akan memberikan perkara yang besar. Sekarang, setiap tempat, semuanya, dan Tuhan memberikan kemenangan. Sore ini kita akan membawa dan menjarah hasil-hasil dari kemenangan kita untuk melihat janji Tuhan yang kita alami sepanjang tahun ini. Bagaimana kita melihat tahun 2021 dengan terus memiliki komitmen yang kuat untuk menempuh perjalanan kita, untuk terus tetap berharap kepada Tuhan dan tidak berputus asa, untuk melihat hidup itu sebagai sebuah ziarah iman, sehingga kita membiarkan dan memberikan tempat bagi Tuhan untuk membentuk kita trauma-trauma dalam hidup kita yang membuat kita bertumbuh. Mari kita bersama-sama bersyukur. Sebelum kita masuk dalam sesi kita, semua yang ada bersama-sama dengan saya pada sore hari ini, mari kita bersyukur bersama-sama untuk tahun 2020. Kita bersyukur Tuhan membawa kita dalam masa peralihan ke tahun 2021. Mari kita hadapi bersama-sama, tidak menyerah, hadapi bersama-sama, teguhkan, kuatkan, tidak kecut dan tawar hati, karena Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Mari kita bersyukur. Semua bersyukur, bersuara atau dalam hati, bersyukurlah di hadapan Tuhan. Oleh karena bersyukur adalah sebuah ekspresi, manifestasi iman kita, bahwa yang terbaik Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur bersama-sama. Semua yang rindu berkat untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. 768 atas nama Sarah Solema Setiadi ya, beliau adalah bendahara dari Women Movement kita. Nah, terima kasih. Silahkan bisa catat, Ibu bisa screenshot. Hukumnya adalah sunnah ya, jadi tidak hukum wajib. Kalau Ibu merasa terberkati, Ibu bisa mendukung ya, jadi tidak ada paksaan, tetapi dengan sukarela ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mendukung. Silakan Bu Indri, waktu untuk Ibu. Semuanya, shalom semuanya. Sister-sister yang cantik luar biasa. Saya nggak bisa ngeliat wajah semuanya, tapi aku percaya ini ibu-ibu yang semangat luar biasa ya. Keren banget ya, makanya impartasi juga ke Ibu Indri ya, kita saling mendukung, saling mendoakan. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ya. Ayo sister semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk sore yang indah ini. Terima kasih untuk bertemu dengan sahabat-sahabatku yang luar biasa, yang antusias, yang cantik, yang keren, yang sayang Tuhan, yang sayang keluarga, yang mau jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Women Movement yang luar biasa, berkati Sis Ningsi yang luar biasa, berkati juga untuk Bapak dan juga untuk anak-anak, untuk juga kehidupannya, untuk apapun yang menjadi mimpinya Tuhan pasti akan genapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan. Ya, nanti kita juga ada tanya jawab ya Sis ya. Kalau bisa, ayo ya kita di sini juga mau tanya, mau share tentang apa yang kita alamin dan juga mungkin mau ada tanya sesuatu. Intinya di sini kita sebagai komunitas yang saling berbagi, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menasehati, dan semuanya saling yang positif. Oke, kita masuk dalam 2 Samuel 8 ayat 6 ya. Saya suka sekali waktu saya menyiapkan firman ini terus terang ini hidup saya banget gitu loh. Makanya saya bersyukur Tuhan luar biasa. Artinya kalau Tuhan bisa memulihkan orang-orang yang terbuang, orang-orang nggak diperhitungkan, berarti semua juga Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan kita ya. Oke, 2 Samuel 8 ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari
Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sister, luar biasa, dikatakan Tuhan memberikan pada Daud kemenangan kemanapun dia pergi berperang. Artinya ini menjadi rindu kerinduan kita, menjadi modal kita. Karena Daud adalah nenek moyang kita. Kalau Daud mengalami, kita juga pasti bisa mengalami. Kemenangan itu bukan milik orang tertentu. Setiap kita deklarasikan bahwa aku juga mau menjadi orang yang menang, Tuhan, ya. Ini yang luar biasa. Nah, berikutnya ayat 14 dan 15. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Sister, ini juga sebagai peringatan bagi setiap kita. Kalau kita menang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu orang pemenang, ya. Itulah Daud, ya. Nah, ini berbicara tentang hasil karya luar biasanya Tuhan. Betul, Daud ini adalah pemenang, a victor. Menang, betul. Nah, apakah sampai di sana saja seorang Daud hanya menang dalam menghadapi kehidupan saja? No. Kita buka 1 Raja-Raja 2 ayat 1, ya. Daud bukan hanya menang pada saat dia dalam keadaan berperang, tapi apalagi yang terjadi? 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, 1 Raja-Raja 2 ayat 1, ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Perhatikan apa wasiat yang Tuhan berikan kepada anaknya Daud, ya. Bukan Tuhan, yang Daud berikan pada anaknya. Perhatikan ayat 3 dan 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Finishing well. Bukan hanya dia menang selama hidupnya dalam peperangan, dalam menghadapi masalah, tapi sampai endingnya Daud menyelesaikannya dengan luar biasa. Kalau kita lihat, seharusnya banyak kali orang-orang tua mungkin, ya, kalau dia misalnya mau meninggal, yang dia ingatkan pada anak-anaknya mungkin, kamu tenang saja karena kamu tuh udah punya warisan papa tuh udah 7 keturunan, betul? Atau mungkin memang tenang saja, posisi papa ini raja, kamu juga bakalan jadi raja. Banyak orang seperti itu, tapi Daud nggak seperti itu. Dia nggak ada ngomong tentang harta, nggak ada ngomong tentang posisi, nggak ada ngomong tentang kenyamanan dunia. Yang dia katakan, kalau engkau melakukan kehendak Bapa, maka engkau akan terjamin sampai selama-lamanya. Ya, ini luar biasa. Ini juga yang harus menjadi modal kita. Mewariskan hanya harta pada anak-anak tidak cukup, sister, ya, ibu-ibu yang kekasih, ya. Tapi kalau kita wariskan takut akan Tuhan pada anak-anak, seperti Ulangan 6 ayat 6 dikatakan, ajarkan anakmu firman Tuhan siang dan malam, karena itulah modal anak-anak kita. Bukan hanya karena dia pintar S1, S2, S3, S5, S mambu, S jeruk, itu baik tapi nggak jadi jaminan. Tapi kalau anak kita pintar, takut akan Tuhan, maka masa depannya terjamin sampai selama-lamanya. Ini yang luar biasa tentang Daud, ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan tadi luar biasa. Ini pribadi yang sangat sempurna, dan ini yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Coba kita buka Roma 8 ayat 37. Seorang rasul yang luar biasa. Dia juga mengatakan hal yang sama, dan ini juga kepada setiap kita yang mendengar hari ini. Ini bukan ditujukan hanya kepada Daud, tapi kepada setiap ibu-ibu, setiap kita yang mendengar hari ini. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam apapun, mau masalah apapun yang kita hadapi, dikatakan dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sister, Tuhan menjadikan kita, identitas kita bukan the loser. Identitas kita adalah pemenang, karena kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi jangan pernah kita katakan, ya mudah-mudahan menang. Enggak. Identitas kita adalah the victor, pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu kata Rasul Paulus. Dan itu yang dialami oleh seorang Daud. Dan kita juga anak Daud, berarti kita akan mengalami hal yang sama. Amin, ya. Oke, ya. Nah, dikatakan menjadi pemenang, bukan pecundang. Jadi sister, jangan ada dalam kamus kita berkata, ya mungkin hidup saya seperti ini, Bu Indri. Enggak ada. Tuhan enggak jadikan kita seperti itu. Identitas kita jelas, identitas pemenang, ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai pandemi ini, mengenai COVID-19. Sister,
Jangan anggap pandemi ini hanya sekedar virus, tapi ini adalah peperangan yang sedang kita hadapin karena memang sekarang kita lagi menghadapi peperangan ya. Jangan kita menganggap ya udahlah biasa-biasa saja. No, ini betul-betul peperangan. Tapi ingat, dikatakan tadi Daud, dimanapun dia pergi berperang selalu menang. Artinya kita akan menang menghadapi COVID-19. Ini jaminan daripada Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi kalau kita ingat bagaimana orang Israel ya, mereka juga mengalami banyak peperangan, betul? Banyak peperangan, bahkan juga ada penyakit sampar, bahkan juga dikatakan ada kelaparan, bahkan juga kelaparan yang sangat luar biasa. Dikatakan satu kepala keledai aja harganya 80 shikal. Artinya sangat-sangat fatal kelaparan pada saat itu. Bahkan kita tahu bukan hanya sehari dua hari, bertahun-tahun. Maka sampai mereka pergi ke Mesir waktu itu untuk mendapatkan makanan. Intinya, sepertinya sekarang ini kita lagi refresh dia punya history. Seperti ada sejarah yang terulang kembali saat ini ya. Tapi ingat, endingnya kita akan masuk tanah perjanjian. Ini pegang sebagai janji Tuhan ya. Nah, kita akan lihat sekarang di sini kita pasti menang ya. Kita pasti menang. Nah, mana buktinya bahwa sekarang kita menghadapi peperangan? Buka Efesus 6 ayat 13 sister, supaya jangan kita menganggap ya ini kan namanya pandemi, dulu-dulu juga pandemi. Betul, tapi ini peperangan yang sangat serius sister. Mana buktinya? Buka Efesus 6 ayat 13 supaya di tempat ini kita, kalau kita tahu ini dalam perang, kita akan siap siaga, kita akan berjaga-jaga. Tapi kalau engkau pikir ini hanya ecek-ecek, makanya kita hanya terlalu santai, nggak bisa santai di akhir zaman ini. Kita memang dalam peperangan. Mana buktinya? Efesus 6 ayat 13. Sebab itu dikatakan, ini yang berkata adalah Paulus. Sebab itu ambillah. Dikatakan ambil sister, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini konformasi. Dikatakan ambil perlengkapan senjata Allah. Bukan dibilang apa? Bukan dibilang gencatan senjata. Kalau gencatan senjata berarti sudah selesai perangnya. Ini kita disuruh ambil perlengkapan senjata Allah. Artinya memang apa? Kita dalam menghadapi peperangan. Tapi ingat, Daud dikatakan tadi walaupun dia perang, tapi kemanapun dia berperang, dia menang. Ini pengharapan buat kita sister. Nah mungkin kita bilang seperti ini. Tapi kan Daud nggak pernah mengalami COVID, Bu Indri. Ya, memang nggak ada COVID waktu itu karena kita nggak tahu namanya. Tapi kalau saya baca juga di Alkitab dikatakan ada batuk, ya, ada batuk kering, ada juga dikatakan sampai kena dia punya nggak bisa bernafas. Intinya ini sebenarnya pengulangan sejarah ya, pengulangan sejarah. Hanya membedakan kalau dulu kita mengalami itu kita nggak tahu solusinya. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu solusinya karena Tuhan sudah beritahukan melalui Alkitab betul tentang bagaimana menghadapi peperangan pada waktu itu ya. Nah dikatakan apakah Daud mengalami hidup yang happy aja? Makanya dia endingnya finishing well. Tidak sister. Daud adalah pribadi yang sangat penuh dengan tantangan hidup. Dari mulai kecil, bahkan dari mulai lahir, dia sudah punya tantangan hidup. Mana buktinya? Kita lihat ya perlakuan daripada orang tuanya. Dari mulai orang tua loh, sampai seluruh orang di sekeliling dia, semua dalam keadaan membuli dia. Membuli. Orang yang dibuli itu nggak happy hidupnya sister. Percayalah ya. Mana buktinya? Kita buka 1 Samuel 16 ayat 11. Jadi kalau kita mengalami COVID, itu baru 9 bulan. Daud mengalami COVID, lebih daripada COVID, itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mana buktinya? Kita akan bongkar satu persatu. 1 Samuel 16 ayat 11 dikatakan begini. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bayangkan, mau ada ibadah keluarga di rumah. Hamba Tuhan besar datang. Kenapa nggak semua anak-anak dipanggil? Semua yang 7 dipanggil. Ada Syama, Eliab, Abinadab. Kenapa itu dipanggil? Kenapa yang satu ini nggak dipanggil? Very simple. Karena Daud hanya seorang gembala 2-3 kambing. Sementara kakak-kakaknya, koko-kokonya, ya abang-abangnya, itu semua panglima-panglima terang daripada Saul. Artinya posisinya mungkin hebat, mungkin dia pengusaha, mungkin dia orang yang karir, mungkin dia orang pejabat yang di pemerintahan. Intinya mereka orang-orang yang membuat papa mama bangga. Sementara Daud itu hanya tukang angon kambing. Papa mama merasa ini orang nggak penting-penting banget. Jadi dari mulai kecil dia sudah dibully oleh orang tuanya sendiri. Makanya saya juga kadang-kadang bertanya, ini Daud anak asli atau bukan? Siapa anak pungut? Kok tega banget seorang orang tua bikin seperti ini? Mana buktinya dia dibully dan dia merasakan itu? Kita buka yuk, ini curhat daripada seorang Daud. Seorang yang
sangat-sangat mengalami bully sejak kecil. Mazmur 27 ayat 10. Ini adalah jeritan hatinya. Dia katakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini seorang pemenang. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan berkata, oke lah, orang tua nggak sayang, tapi Tuhan Yesus sayang sama saya. Allahku sayang sama aku. Ini luar biasa. Tapi kalau mau lihat tadi bagaimana dia menangis soal ini, artinya memang dia pernah mengalami. Hanya dia berusaha menghibur dirinya. Menghadapi pembulian oleh orang tua tidak gampang. Saya punya kesaksian seorang anak rohani saya. Istrinya ini sangat kecewa dengan suami karena suaminya selingkuh terus ya. Dan yang paling menyedihkan, dia punya anak 3 ya. Anak yang nomor 2 ini disiksa habis-habisan. Jadi kalau suami nggak pulang sampai berhari-hari, itu anak yang nomor 2 itu disiksa sampai dimasukkan ke dalam batap, diisi air penuh, ditenggelamin bolak-balik dan dicubit sampai sebuah bekas cubitan banyak. Akhirnya anak ini mulai besar. Dari mulai SD, dia sudah mulai jadi pribadi yang berbeda karena sering dicubit, sering dibully oleh mama kandungnya sendiri. Apa yang terjadi? Dia sadis luar biasa sampai dia punya binatang piaraan itu bisa sampai seperti Tarzan, itu ekornya diputar-putar, bahkan terakhir dia menjadi bandar narkoba. Sister, jangan main-main dengan namanya bully ya. Bagaimana kita sebagai orang tua, jangan anggap enteng dengan membeda-bedakan anak. Saya mau kasih kesaksian sedikit, saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya punya anak 4, saya dengan anak saya nomor 3, saya pernah kurang mengasihi. Saya mau jujur di hadapan Tuhan, tapi itulah Tuhan kita. Kalau kita mengaku dosa, maka setia dan adil. Waktu anak saya nomor 3 lahir, itu laki-laki. Dia beda dengan kakaknya nomor 1. Yang nomor 1 itu orangnya ceria, banyak ngomong dan suka dekat dengan saya. Yang nomor 3 itu agak menjauh-jauhkan diri. Saya pikir karena dia pendiam, dia seperti itu. Sampai akhirnya saya baru tahu belakangan, kenapa dia seperti itu. Karena dia merasa saya tidak sayang dengan dia. Waktu saya tahu itu, saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya ambil waktu 6 bulan hanya untuk ajak dia makan loh sis. Hanya untuk ajak dia makan di restoran nasi goreng, itu makan waktu 6 bulan. Karena dia selalu bilang nggak mau, Saya merasa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Nah, akhirnya dia mau. Pertama sekali ngajak dia makan aja, makannya enak sayang. Tahu, hanya itu jawaban dari dia. Dan nilainya betul-betul do re mi selama bertahun-tahun sampai SD. Waktu saya sudah mulai rekonsiliasi sama dia, apa yang terjadi? SMP-nya 2 tahun, SMA 2 tahun, sekarang dia ambil spesialis di Jerman. Sister, akibat bully itu fatal. Jangan anggap enteng. Daud adalah produk daripada bully, tapi yang membedakannya dia bisa bangkit, tapi banyak orang tidak bisa bangkit mengalami bully. Itu yang pertama Daud alamin. Yang kedua kita lihat ya, apakah hanya cukup orang tuanya saja? No. Kalau kita lihat keluarganya, koko-kokonya, abang-abangnya, emas-emasnya, kakak-kakaknya juga membuli dia. Kita tahu bagaimana waktu dia mau mengalami Goliat, betul? Dia datang ke sana mau berperang. Kakaknya Eliab bilang apa? Ngapain kamu ke sini? Lu kenapa nggak jaga 2-3 kambing yang kamu urus itu? Sangat menganggap enteng, melihat dengan sebelah mata. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Mungkin karena ekonomi kita mungkin lebih sederhana, atau mungkin kita lakukan itu kepada saudara kita karena dia lebih rendah dibanding kita. Please ya, ini orang yang sangat menyedihkan ya. Saya masih ingat ada saya punya pelayanan juga. Jadi karena dikatakan ini ya, dia dibully oleh kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Anak ini nggak sekolah sampai SMP. Bahkan umur 25 tahun nggak pernah tahu namanya sekolah sampai SMA. Bayangkan akibat dibully oleh kakak-kakaknya. Jangan anggap enteng dengan namanya dibully ya. Ini saya betul-betul waktu saya bayangkan, mengerikan sekali, sedih sekali hidup Daud ini. Tapi yang hebatnya dia bisa finishing well. Ini yang membuat kita harusnya berpacu. Kalau dia bisa, aku juga pasti bisa Tuhan, betul? Yang kedua adalah kakak-kakaknya. Nah yang ketiga, kita lihat apakah cukup hanya dengan papa mama? Apakah cukup hanya dengan kakak-kakak? No, nggak, sampai di sana masih ada lagi. Siapa? Istrinya sendiri. Mana buktinya? Kita buka 2 Samuel 6 ayat 20. Istrinya nggak respect kepada dia. Sister, kebetulan kita di sini wanita, ibu-ibu, jangan kita anggap enteng dengan suami kita. Walaupun mungkin pasanganmu lebih biasa dari engkau, mungkin dari ekonomi, mungkin dari pengetahuan, mungkin dari penampilan, mungkin juga dari sekolah, mungkin dari latar belakang orang tua. Please respect lah kita punya husband ya. Nah dikatakan di sini 2 Samuel 6 ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikael binti Saul. Mikael ini adalah anak daripada Saul, Raja Saul. Berarti ini putri raja, betul? Dan dia menikah dengan Saul. Perhatikan, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi diri pada hari ini depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya, tidak main-main depan hambanya, depan dayang-dayang, depan teman-temannya, dia menghina suaminya. Sedih sekali sister ya. Daud ini mengalami dari papa, mengalami dari kakak-kakak, sekarang dari istri sendiri yang harusnya menopang dia. Saya punya pelayanan lagi seorang ibu ya. Bagaimana? Ibu ini cantik, keren, pintar, luar biasa.
tapi terlalu dominan. Suami itu dibikin tuh udah kayak herder ya. Semuanya pokoknya begini, begini, begini. Suami hanya bilang, iya mah, iya mah, iya mah. Terakhir saya tahu suaminya selingkuh dengan pembantu sendiri. Kok bisa? Pembantunya biasa banget dibanding istrinya yang semuanya serba cantik. Korea juga kalah, betul. Rupanya suami bukan hanya lihat muka, sister. Bukan hanya ngelihat pintarnya kita, bukan ngelihat kekayaan kita. Tapi dia lihat apakah aku dapat respect dari istri saya. Mikael sampai matinya itu mandul loh, sister. Akibat daripada nggak respect. Tapi Daud juga mengalami sedih. Bayangkan seorang raja kalau pulang tuh dibully sama istri sendiri. Dari kakak dibully, dari orang tua dibully, dari istri dibully. Apakah stop sampai di sana? Enggak. Coba kita buka 1 Samuel 30 ayat 6. Ini pun dialami oleh Daud. Daud mengalami masalah dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak main-main. Tapi yang luar biasa, dia finishing well. Ini selalu yang membuat saya makanya memacu diri saya. Tuhan, kalau Daud saja bisa, aku juga pasti bisa. Betul? Ya, 1 Samuel 36, perhatikan. Dan Daud sangat terjepit. Nah, ini dikatakan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan, bayangkan rakyatnya yang dikasihnya, yang dibela mati-matian. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud, perhatikan respon daripada seorang pemenang. Perhatikan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Ditolak mentah-mentah oleh orang yang dikasihi. Dia mati-matian berperang untuk rakyatnya sendiri. Tapi rakyatnya mau melempar dia dengan batu. Seringkali kita sudah berbuat baik, tapi disalah mengerti. Bahkan kita dihina. Bahkan kita difitnah, bahkan kita ditusuk dari belakang. Itu terjadi kepada seorang Daud. Bayangkan ya, dari rakyat yang dia harapkan minimal bisa respect sama dia pun dia juga mau dilempar batu. Dari istri pun yang harusnya penolong pun gak mendapat. Dari papa mama yang harusnya protek anak pun gak dapat. Dari kakak-kakak yang melindungi adik pun gak dapat. Karena Daud adalah anak paling kecil ya. Jadi ini tidak main-main ya. Nah pertanyaan, apakah stop sampai di sana? Belum. Mana? Makanya pandemi dia bukan cuma 9 bulan, bertahun-tahun tadi saya katakan. Buka Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini jeritan daripada seorang Daud. Sekarang anak kandungnya sendiri pun mau membunuh dia. Kalau saya punya pelayanan. Dia mengeluh. Ini seorang ibu yang sudah sangat tua, dia punya suami, dia bilang apa, ibu ingin ditolong, anak saya perempuan menggugat saya di pengadilan, bapaknya umur 84 tahun loh, ini seperti yang dialami oleh Daud, anak sendiri yang mau menghancurkan orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Ini nggak main-main, anaknya, istrinya, orang tuanya, kakak-kakaknya, rakyatnya. Apa stop sampai di sana? Enggak, sister. Coba kita lihat lagi. Ya, 1 Samuel 24 ayat 2, ini mertuanya sendiri. Jadi siapa lagi coba yang mengasihi Daud? Daud nggak pernah mengalami kasih sayang dari dunia ini. Makanya dia sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena kasih sayangnya hanya daripada Yesus. Ini yang luar biasa. Ini respon yang betul. Kita lihat 1 Samuel 24 ayat 2. Seorang Saul, mertua sendiri ya. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orang di gunung batu kambing hutan. Sister, kalau seorang mertua marah pada menantu kan tinggal panggil, betul? Panggil suami kamu, saya pengen ngomong, betul? Tapi ini bayangkan dia bawa 3.000 orang, udah seperti teroris kelas kakap, betul? 3.000 tentara pilihan Israel hanya untuk menangkap seorang Daud, menantu kandungnya sendiri. Bayangkan apa yang dihadapi oleh Daud. Dia pasti sangat stres, sangat capek hidupnya, sangat nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dialami oleh Daud. Dan memang Daud pernah sampai di titik yang namanya letih lesu. Mana ayatnya? 2 Samuel 21 ayat 15. Wajar. Ya, wajar dia mengalami seperti ini ya. 2 Samuel 21 ayat 15 ya. Jadi kalau kita juga mengalami letih lesu, itu wajar. Tapi apa stop sampai di sana? Ini akan kita pelajari hari ini. 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Daud di titik letih lesu. Makanya Yesus berkata, mari datang padaku yang letih lesu, berbeban berat. Aku berikan padamu kelegaan. Tuhan tahu, kita juga saat ini bisa mengalami letih lesu akibat pandemi ini, sister. Daud pun pernah mengalami itu. Daud menghadapi letih lesu secara mental dan fisik. Ini juga mungkin kita alami. Sebagian dari kita atau mungkin semua kita mengalami hal yang seperti ini pada saat pandemi seperti ini ya. Belum lagi kalau kita mau jujur, Daud itu pernah tergelincir loh dalam dosa, betul? Yes.
dia harus bayar harga untuk dosanya. Tidak ada katanya tabur tua itu tetap berlaku, sister, ya. Hanya membedakannya kalau kita sudah bertobat sama Tuhan, walaupun kita harus menuai yang tidak baik, kita bisa kuat. Karena Tuhan berikan pada kita kekuatan. Daud harus menuai apa yang dia lakukannya. Mana buktinya? 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 11. Ayo kita lihat ya. Ini akibat dia pernah berzina dengan Betseba, akibat dia pernah membunuh Uria suami daripada Betseba. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku, kata Tuhan, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dia mengalami masalah. This is the fact. Ini fakta. Pendapat kita, ya wajar dong Bu, kalau gitu Daud itu kolaps. Saya bilang no. Daud nggak kolaps. Buktinya apa? Nggak ada dikatakan dalam firman Tuhan Daud tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa, betul, stres atau gila atau bunuh diri. No, dia tidak lakukan itu. Bahkan yang luar biasa sebaliknya. Buka 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Ini malahan yang dilakukan oleh seorang yang betul-betul hidupnya kanan kiri depan belakang atas bawah semua, maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena ya. Tapi dia tidak menyerah. Perhatikan 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana untuk melarikan diri ke Gua Adulam. Dia lari ya karena dikejar terus oleh mertuanya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga padanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang di tengah masalah, di tengah pandemi, di tengah bulit yang seumur hidup dia alami. Dia tetap memutuskan menjadi berkat bagi orang lain. Ini luar biasa. Berarti kita juga jangan sampai hanya batas kita selamat. Sesudah kita ditolong Tuhan, sesudah kita menghadapi masalah, apakah kita hanya menangisi, hanya tiarap saja? Daud mengambil sikap tidak tiarap, tapi dia dikatakan dia menjadi berkat untuk 400 orang yang punya masalah, yang punya hutang, yang putus asa, yang stres, yang gila atau apapun. Ini luar biasa. Ini adalah pribadi yang betul-betul pemenang, sister. Kita tadi identitasnya pemenang. Tuhan menjadikan kita bukan menjadi the loser. Ingat, waktu Tuhan menjadikan kita, dikatakan, baiklah aku menjadikan manusia segambar dengan aku. Baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Itu kata Tuhan. Kita dijadikan segambar dengan Tuhan. Tuhan kita adalah pemenang. Dia sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau dia menang, kita juga pasti menang. Pandemi memang peperangan, tapi kita pasti menang. Nah, sekarang kita lihat Matius 1 ayat 1. Ini adalah satu penghargaan Tuhan kepada Daud yang luar biasa. Matius 1 ayat 1. Ini permulaan daripada Injil ya. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bayangkan, anak Daud. Daud disamakan levelnya dengan Bapak Abraham. Bapak orang percaya, Bapak segala bangsa. Ternyata Tuhan sangat respect kepada Daud. Bahkan Daud dikatakan, aku berkenan kepada Daud. Sister, target kita di akhir zaman ini jangan hanya jadi orang Kristen, tapi kita mau Tuhan, aku juga mau mengalami perkenananmu Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itu luar biasa, sister. Kalau soal tadi dikatakan masalah kesalahan, Daud pun pernah mengalami kesalahan, tapi dia memilih untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, kita akan lihat sekarang di sini ya. Kita akan lihat pertanyaan kalau gitu. Bagaimana Bu Indri? Apakah Daud mendapat perkenanan Tuhan karena dia orang yang sangat suci? No, tadi kita sudah tahu. Dari raja-raja Israel, salah satu raja yang paling banyak jatuh dalam dosa itu adalah Daud. Daud sering tergelincir dalam dosa, tapi yang membedakannya dikatakan walaupun dia tergelincir ya, tapi dia bisa mengambil sikap yang benar. Hari ini kita mau belajar bagaimana sikap untuk bisa mengubah kehidupan kita ya. Nah, dikatakan Daud memang tergelincir, bahkan bukan hanya tergelincir, dia banyak melakukan dosa. Makanya waktu Tuhan pun pernah menolak dia. Pernah Tuhan menolak Daud? Pernah ya. Mana buktinya? Kita lihat 1 Tawari 28 ayat 1 sampai dengan 3. Ini Daud pernah alamin ya, dan tidak mudah bagi seorang raja yang hebat seperti Daud. Yuk kita lihat. 1 Tawari 28 ayat 1 sampai dengan 3. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anak. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Wow, semua dipanggil oleh Daud. Dari mulai
dari mulai kepala 100, kepala 1000, dari mulai pegawai, dari mulai pahlawan-pahlawan, semua dipanggil. Apa dia mau menunjukkan harta bendanya? Apa dia membanggakan dirinya? Mari kita lihat apa yang dikatakannya ya. Ayat 2 dan 3. Perhatikan ini seorang pemenang. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Perhatikan apa yang dia omongin. Apakah dia membanggakan dirinya atau tidak? Perhatikan. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Daud memang sudah mempersiapkan. Dia merasa dia berhak untuk membangun rumah Tuhan. Dia siapkan semuanya dari mulai kayu, dari mulai emas, dari mulai perhiasan. Semua sudah dipersiapkan. Bahkan untuk pemusik pun sudah dipersiapkannya begitu banyak, luar biasa. Perhatikan apa katanya. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ya, sampai semua uang sudah dikumpulkan, depositnya sudah dia siapkan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi katanya, Allah telah berfirman padaku, ini seorang pemenang, perhatikan. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagiku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Seorang pemenang, adalah seorang yang berjiwa besar. Dia tidak malu mengakui kekurangannya, kelemahannya. Dia mengakui, aku sayang sama Tuhan, tapi aku tidak layak membangun rumah Tuhan, karena aku pernah salah. Itu dia akui depan semua orang loh. Seorang pemenang itu nggak jaim rohani. Dia berani mengakui kesalahannya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita mungkin mengakukan kesalahan, apakah kita siap mungkin mengaku depan pegawai kita? Atau malah kita tutupin? Kita, waduh, nanti rame. Daripada ketahuan mendingan pura-pura nggak tahu. Waktu kita menutupin dosa kita, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Daud ini mengambil keputusan untuk memberitahukan memang aku tidak layak. Betul aku raja yang hebat. Betul aku raja yang selalu menang. Tapi membangun rumah Tuhan, itu bukan hakku. Otoritas Tuhan yang dia patuhi. Ini luar biasa. Saya mau kasih kesaksian sedikit, ya. Saya makanya bilang kehidupan Daud ini sama saya itu banyak sekali saya yang jelek-jelek Daud, tapi saya juga berharap yang baik Daud juga ada milik saya ya. Sekali saya melakukan kesalahan, sister. Saya sudah melayanin hampir 21 tahun. Saya punya pelayanan namanya Sungai Sukacita Ministry. Ada di Bandung, ada Surabaya, ada Jakarta, ada di Medan ya. Nah, kebetulan pengerja saya di Bandung itu ada kurang lebih 30 orang. Dan kebetulan di sana itu semuanya ada macam-macam ya, dari mulai yang biasa sampai yang sangat-sangat luar biasa diberkatin. Sekali saya melakukan kesalahan. Saya ngomong agak keras kepada saya punya pegawai, saya punya pekerja yang notabene-nya orang biasa. Dia hanya cuma tukang jual gorengan di Jalan Sudirman. Ini sister, ini fakta ya. Nah, waktu itu saya masih belum nangkap. Sampai waktu saya lihat di grup dia live, saya kaget. Wow, saya bilang tuh Tuhan. Saya berusaha telepon dia nggak ngangkat. Saya berusaha telepon sama pengerja yang lain, tolong hubungin, saya mau ke rumah dia. Ibu Indri, dia nggak mau terima. Saya bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Wow, internet connection is unstable. Bisa dengar semuanya ini? Sister? Bisa dengar? Bisa ya, karena ini dibilang di sini nggak stable. Bisa ya? Bisa dengar. Ya? Bisa. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan ampuni aku, saya berusaha sampai saya udah takut, saya bilang sama suami saya, aduh itu pekerja saya sampai pasti dia marah sama saya, dia nggak mau telepon. Saya bilang sama saya punya pengerja, tolong usahakan gimana caranya saya mesti ketemu dengan dia. Akhirnya dia mau terima telepon saya. Pas saya ngomong sama dia, namanya Neni. Saya ngomong apa adanya nih, namanya Neni. Waktu saya bilang, Nen, ibu jahat. Dia bilang, Neni, saya memang salah, saya minta ampun, Nen, Nen. Ibu sebagai gembala nggak pantas seperti ini, saya minta ampun. Akhirnya dia ngampunin saya, ya. Dan dia akhirnya mau ikut dengan saya lagi. Tuhan nggak bilang stop sampai di sana. Tahu apa, sister? Tuhan bilang, ngaku dengan semua pengerja yang lain. Saya masukkan di WA, saya bilang, Ibu Indri, sebagai seorang gembala, sebagai seorang yang sudah mulai 22 tahun, saya salah. Saya kasar kepada Neni, dan saya salah. Kalau misalnya memang saya masih tetap mau menjadi pembina SSM, saya mau. Tapi kalaupun enggak, saya siap untuk mengundurkan diri. Itu saya lakukan dengan air mata berlinang-linang 5 ember. Ternyata apa jawaban daripada pekerja saya? Ibu, jarang ada gembala seperti ini. Biasanya orang nggak mau ngaku depan seperti ini. Ibu berarti rendah hati. Kami tetap sayang sama ibu. Saya bilang, Tuhan terima kasih pembelaanmu. Sekarang Neni menjadi pendoa saya yang sangat luar biasa. Sister, ada kalanya kita mesti berani mengakui. Seorang pemenang tidak jaim rohani. Daud dia bilang, aku memang hebat. Aku selalu menang, tapi bagian membangun rumah Tuhan ternyata aku tidak layak. Kenapa? Karena dia pernah jatuh dalam banyak dosa. Dia legowo. Bagaimana dengan kita? Waktu kita ngotot, waktu kita juga bikin demo tandingan, bertobatlah kita. Itu bukan seorang pemenang, ya. Itu yang pertama. Ada 6 lagi gaya daripada seorang Daud. Bukti dia adalah seorang yang luar biasa. Yang kedua kita lihat, ya. Kita lihat tentang pikiran daripada pemenang. Pikiran pemenang itu
Coba kita buka Yohanes 11 ayat 11 ya. Ini adalah perkataan daripada Yesus waktu Lazarus mati ya. Ini juga harus menjadi pola pikir kita. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ini statement Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa semua yang kita alami dalam hidup ini semua hanya sementara, sister. Lazarus hanya mati 4 hari, kemudian dia bangun. Jangan pernah pikir kita sudah mati, nggak akan hidup lagi. Pandemi boleh ada, tapi kita akan menang melawan pandemi. Ini hanya sementara saja, tergantung bagaimana respon kita. Waktu Maria mendapati anaknya harus lahir di palungan, dia pasti kaget dong. Betul, dia ngebayang lahir anak Allah, lahirnya minimal di rumah sakit Melinda, rumah sakit paling bagus di Indonesia, betul. Tapi lahir di kandang binatang, di palungan, baby boxnya bukan dari diamond, tapi dari apa? Tempat makanan binatang. Pertanyaan, apakah dia down? No, karena dia tahu palungan hanya sementara. Satu saat Yesus akan besar. Umur 6 bulan nggak mungkin lagi di palungan. Artinya semua yang kita alami ini hanya sementara. Seorang pemenang itu punya pikiran pemenang, itu berbeda. Jangan pernah anggap ini sudah akhir dari segala-galanya. Ini kita masih dalam keadaan perjuangan. Kita masih dikatakan ambil perlengkapan senjata Allah. Karena kita pasti menang menghadapi semuanya. Yang pertama adalah apa tadi? Berjiwa besar. Yang kedua adalah apa? Pikiran kita harus pikiran pemenang. Minta pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yang sedap, yang baik, kebajikan, kemurahan, yang manis. Itulah yang kita pikirkan. Jangan suka mereka-reka. Karena asumsi mereka-reka itu bukan daripada Tuhan datangnya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri khas daripada orang yang berjiwa seperti Daud. Ya, coba kita buka Mazmur 105:15. Ya, waktu itu dia ada kesempatan untuk membunuh dia punya mertua. Mertuanya dalam keadaan buang hajat depan mata dia. Dia bisa membunuh. Dan semua tentara-tentara bilang, ini Tuhan sudah berikan kesempatan, sikat Black. Dia bilang, tapi apa kata Daud? Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapin dan jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ini dipegang oleh seorang Daud. Daud ingatkan oleh Roh Kudus, jangan kau ganggu dia. Dia boleh jahat dengan engkau, tapi pembalasan adalah milikku, kata Tuhan. Dan Daud pegang ini, dia jaga hatinya. Seorang yang mau mengalami kemenangan di akhir zaman ini, apa yang harus dilakukan? Amsal 20, Amsal 4 ayat 23. Ini harus kita pegang, sister. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata kehidupan bukan karena kita hanya makan ginseng Korea saja, tapi kehidupan terjadi waktu kita menjaga hati. Jangan izinkan kita bisa berkata, hai hati, engkau tidak boleh sakit, engkau tidak boleh marah, engkau tidak boleh iri, engkau tidak boleh dendam, engkau tidak boleh panas. Kita yang menentukan. Bagian Tuhan memberkati, bagian menjaga hati itu bagian kita, itu bukan bagian Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daud, kesempatannya, sister, kesempatannya membunuh Saul, dia nggak capek lagi harusnya dikejar-kejar, betul? Dan dari orang-orang kanan kirinya semua bilang, ini kesempatan, brother, ayo sikat, hajar Black. Tapi dia bilang no, karena dia menjaga hatinya, dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang no, jangan usik dia. Biar bagianku yang membalas. Dan betul, mati seorang Saul mengerikan. Dipotong kepalanya, ditembak Bet Awen. Tuhan itu adalah Allah yang sangat adil. Gak usah membalas. Bagian kita adalah tetap mendoakan, memberkati. Bagian Tuhan yang akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Nah, pertanyaan, kenapa Daud bisa seperti ini, Bu Indri? Kok bisa dia orang jahat gitu, kok dia bisa sama sekali gak mengusik? Kok gak bales? Coba kita buka Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Ini adalah doa daripada seorang Daud. 26 ayatnya semuanya sama loh, sister. Perhatikan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang membuat kenapa Daud bisa mengampuni Saul. Tahu kenapa? Dia minta setiap hari, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kalau kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, sister, hati kita nggak akan masuk yang namanya iri, nggak akan masuk yang namanya panas, nggak akan masuk yang namanya kecewa, nggak akan masuk yang namanya tawar hati, nggak ada masuk namanya yang sakit hati. Itu pasti akan kita alami. Maka minta penuhi kasih Allah. Jangan hanya minta berkat, jangan hanya minta mujizat, jangan hanya minta supaya anak kita sekolah bagus, ekonomi kita bagus. Itu fine-fine aja, nggak usah kita minta pun Tuhan akan siapkan. Tapi minta dipenuhi oleh kasih-Nya melimpah dalam hidup kita agar kita bisa mengampuni. Saya mau kasih kesaksian sedikit, sister. Pandemi baru 9 bulan. Saya mengalami pandemi 3 tahun. Saya sudah sampaikan sama kalian mungkin. Ya bagaimana sekarang saya menghadapi pengadilan. Digugat oleh abang kandung saya sendiri. Abang kandung sendiri, satu papa, satu mama. Yang dulu kecil suka bermain bersama-sama. Digugat 9 pengadilan. Bayangkan selama pandemi, dari mulai 3 tahun yang lalu, saya sudah menghadapi, harus setiap minggu menghadapi sidang di pengadilan. Bisa nggak saya balas? Bisa nggak saya benci? Bisa nggak saya mengumpat? Bisa nggak saya mengutuki? Sangat bisa.
Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Seorang yang mau menjadi seperti Daud, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mesti bisa tidak mengusik orang-orang seperti itu. Bagian kita mendoakan, bagian Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Dan akhirnya Tuhan bela saya. Dari 9 gugatan sampai hari ini 5 sudah menang. Dan saya percaya kalau 5 sudah menang, ya 4 lagi juga pasti akan Tuhan sempurnakan. Intinya jangan adakan pembalasan, karena pembalasan itu bukan hak kita. Saya bersyukur, saya bisa mendoakan abang saya. Setiap malam saya doakan dia, Tuhan, aku mendoakan abang saya, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, berkati dia Tuhan. Dan itu saya lakukan bukan karena saya kuat, tapi karena ada kasih Tuhan. Makanya saya minta sekarang ini, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Saya butuh kasih Tuhan. Karena kalau kita nggak punya kasih Tuhan, kita akan membalas gigi ganti gigi. Itu pasti terjadi, karena kita manusia, hanya debu dan tanah. Betul? Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang dialami oleh seorang Daud? Mentalnya bukan mental tempe. Sister, kita harus punya mental baja, mental prajurit. Mana buktinya? Kita buka 1 Samuel 17 ayat 37. Ya, jangan dikit-dikit langsung nggak bisa, nggak seperti itu, sister ya. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud waktu menghadapi Goliat, perhatikan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saul aja sampai kaget. Wah, ini orang luar biasa. Karena Saul bilang, kamu tuh anak kecil, nggak pengalaman, nggak mungkin bisa melawan Goliat. Dia pengalaman luar biasa. Ya, tapi Daud bilang, hehe, tunggu dulu. Gua itu pernah ditolong oleh Tuhan tahun-tahun sebelumnya. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau tahun lalu Tuhan pernah menolong kita, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ingat itu sebagai referensi untuk membuat kita kuat di zaman pandemi seperti ini. Makanya saya bisa kuat hari ini. Kenapa? Karena saya ingat bagaimana 17 tahun suamiku Tuhan pulihkan. 13 tahun ekonomi saya dibalikan Tuhan. Masa masalah gugatan Tuhan nggak bisa bereskan. Itu makanya ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan hanya ingat tentang utang kita saja. Ingat utang nggak jadi beres. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Itu ada kekuatan yang luar biasa. Makanya Daud bisa berkata, hei Goliat, hari ini juga kau mati. Dia bilang begitu. Goliat juga kaget. Goliat kalah. Selain dia kalah karena kena batu, dia juga udah ciut, mentalnya kena. Iblis tuh kalau kita galak, dia ketakutan. Kan kalau kita takut, dia jadi galak. Nah, tergantung kita mau gimana sekarang. Betul? Oke, itu yang keempat. Yang kelima, prioritas daripada pemenang. Prioritas daripada orang yang mau bergerak untuk Tuhan. Ya, dikatakan apa? Daud, itu prioritasnya apa? Coba kita buka. Mazmur 84 ayat 10. Ini yang saya suka. Sister, ini harus menjadi milik kita. Suka tidak suka, ini saatnya. Pandemi ini saatnya engkau harus punya prioritas yang benar. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sister, Daud punya prioritas apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Dia menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang ada di kanan, kiri, depan, belakangnya. Dia adakan sabatikal. Makanya kalau engkau baca Mazmur, ada 70 kata jeda, kata sela. Sela artinya jeda. Artinya rehat, artinya break, artinya pause. Ambil waktu saat seperti ini, mumpung work from home. Mungkin nggak terlalu banyak kegiatan sekarang keluar. Bukan nonton Korea dari pagi sampai malam, sister. Tapi ambil waktu untuk engkau mendengar suara Tuhan. Tanya, Tuhan mau ngomong apa? Ini waktu kita untuk sabatikal, untuk introspeksi diri kita. Ya. Karena dikatakan dalam Hagai 1 dan ayat 5 dan 7. Perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Tuhan ngomong loh. Bukan artinya perhatikan baju kita, perhatikan rambut kita, tapi perhatikan hati kita, hidup kita. Sudahkah sampai hari ini kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau mungkin masih menjalani, atau mungkin sudah enggak, atau mungkin belum, atau mungkin tetap. Ya intinya, cek kita punya diri, waktunya untuk evaluasi. Itu yang kelima. Yang keenam, langkah daripada Daud. Dia selalu melangkah, selalu bertanya sama Tuhan. Dia tak pernah berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Dan dia kalau bertanya sama Tuhan itu seperti anak kecil, sister. Coba lihat ya, seorang raja loh ini. Buka 2 Samuel 5 ayat 19. Ini adalah tipikal daripada seorang Daud yang buat Tuhan sayang sekali dengan dia. Ya, coba perhatikan. 2 Samuel 5 ayat 19. Bertanyalah Daud pada Tuhan. Perhatikan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Luar biasa, sangat so sweet ya sama Bapak ya. Dia nggak jaim sama Bapak, dia tanya, Bapak saya menang nggak sih? Saya mesti gimana? Sama Tuhan itu jangan jaim ya. Kita sama Tuhan itu bisa bermanja-manja, ingat dia Bapak kita anak. Ya saya masih ingat ya, saya dengan ayah saya sampai SMA loh, saya tetap digendong-gendong sama ayah loh. Sampai SMA loh. Ya untung saya nggak umur 60 tahun gini masih digendong sama ayah saya itu, kalau kebangetan namanya ya. Tapi itu pun masih bisa kalau ayah saya masih hidup, betul. Nah dikatakan dia sangat dekat sama bapaknya. Kalau dia nggak punya hubungan dekat, nggak mungkin ngomongnya seperti ini. Mungkin dia ngomong, Bapak,
Ya, kita seperti misalnya ketemu dengan sekarang dengan presiden, pasti kan ya selamat pagi Pak Jokowi. Karena kita kan nggak deket, tapi kalau kita deket Pak Jokowi kan begitu ya, pasti beda betul ya. Nah ini dikatakan apakah aku harus melawan? Aku menang enggak sih? Seperti itu bahasanya. Dan apa kata Tuhan? Maka Tuhan menjawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Luar biasa. Apa prioritas hidupmu? Apakah hanya sekedar dunia ini? Please lah, dunia ini semua sementara. Kita punya hubungan dengan Tuhan, karena kekristenan bukan agama, tapi tentang hubungan ya. Dan yang ketujuh terakhir adalah apa? Daud tangkap pesan Tuhan ini. Kita buka ayat terakhir, Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Ini salah satu perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap. Mungkin kita pernah dalam keadaan masalah. Kita sudah tiarap karena dosa-dosa kita tiarap karena ekonomi kita tiarap karena kita punya kesehatan, kita tiarap karena kita punya keadaan saat ini. Betul, banyak orang tiarap sekarang. Tapi apakah harus tiarap terus? Ingat, kenapa bisa si lumpuh 38 tahun sakit di Bethesda? Padahal jelas di sana banyak mujizat terjadi. Ini sangat ironis, betul. Banyak mujizat terjadi, tapi dia nggak mengalami kesembuhan. Karena dia adalah pribadi yang suka tiarap. Waktu Tuhan datang berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, nggak ada yang nolong aku. Nggak ada orang yang bisa nolong kita kecuali kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bangga dengan tiarap. Waktu Tuhan menyembuhkan si lumpuh, Tuhan hanya bilang apa? Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Sudah waktunya sekarang kita bangun. Memang betul ada peperangan. Tapi peperangan ini hanya sementara. Waktu kita meresponi seperti gaya Ayub, gaya Daud, kita pasti bisa menghadapi semuanya. Tuhan memberkati. Jadi ada 6 tadi ya, saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah apa, sister? Berjiwa besar. Jangan jaim. Kalaupun salah, akui. Betul. Walaupun sama anak kita, akuin kalau salah. Betul. Ya, karena itu Tuhan perhitungkan. Kalau sama pembantu kita, kalau salah, akuin. Jangan pikir karena mentang-mentang saya bos. Wah, gak enak banget dia Bu Indri. Please lah ya. Gak ada bos-bosan pada saat sekarang seperti ini. Yang kedua, mindset ya. Harus yakin semua ini hanya sementara. Yang ketiga, jiwa kita harus sehat ya. Nah, dikatakan tadi di sini, ya, kita harus bereskan hati kita ya. Jangan izinkan hati kita dikotori oleh si jahat, tapi kita jaga dengan kewaspadaan. Yang keempat, mental, tidak gampang mundur. Yang kelima, prioritas kita adalah apa? Hubungan intim dengan Tuhan. Yang keenam, langkah kita selalu minta petunjuk Tuhan seperti Daud. Yang ketujuh, bangkit dari keterpurukan, gak lagi waktunya tiarap pada saat ini. Tuhan berkati. Saya serahkan pada Ibu Ningsih. Ada 7 ya yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak menyerah ya. Yang pertama adalah kita memiliki jiwa yang besar, tidak usah jaim ya. Siapa yang semua yang sudah lulus TSB pasti tahu, berani terbuka, hidup dengan berani dan terbuka, tidak usah pakai topeng, tidak usah jaim ya. Karena semua punya kekuatan dan kelemahan, semua punya kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi semua kita akan tutup kelemahan kita melalui orang lain, kekuatan kita mainkan untuk menolong orang lain ya. Jangan jaim, berjiwa besar, akui. Kalau ada kesalahan, mari kita tadi ya Bu Indri sudah. Saya pernah punya pengalaman di grup, mungkin ada yang baca di grup Momen Bandung. Saya tidak sengaja mendelete seseorang dan itu orang itu japri saya marah sekali. Protes lah gitu dan saya akui, oke, saya akan minta maaf di grup, saya sampaikan dan keren. Ya itu mungkin Ibu tahu ya, sebuah kebodohan saya tidak sengaja mendelete Ibu karena saya BA 2 hari tidak dijawab, centang 1. Jadi saya pikir nomor tidak aktif, sementara di Bandung itu ngantri semua pengen masuk grup. Nah, saya bilang gitu dan akhirnya saya minta maaf dulu ya. Mari kita sama-sama berjiwa besar kalau memang itu menjadi bagian dari hidup kita. Yang kedua, miliki pikiran pemenang, oleh karena hidup ini adalah sebuah kesementaraan, tetapi masih ada level-level yang harus kita jalani dari yang katanya Tuhan sediakan, kemuliaan demi kemuliaan ya. Kemudian jiwa yang sehat, jaga sebuah jiwa yang sehat, jangan nyimpen sampah kesana kemari bau, lebih baik kita simpan yang baik-baik ya, supaya kita tetap semangat dan kita imun. Yang keempat adalah mental prajurit, jangan gampang mundur. Baru ditegur aja udah punung, baru di BA yang rada gimana punung. Nah, itu pasti jadi sasaran pandemi empuk itu. Yang kelima adalah jaga relasi pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi Ibu, kita tidak bicara caranya, semua kita punya cara masing-masing dan sangat pribadi dan sangat berarti ya relasi kita dengan Tuhan. Ayo bangun, tadi dikatakan Bu Inti mengingatkan kita, lebih baik ya toh 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat tadi ya, ada di situ gunung, ada di mana itulah, tetapi harus tetap ada waktu relasi yang itu dengan Tuhan. Kemudian
jangan pernah berjalan tanpa pimpin Tuhan, ya. Dan yang terakhir, berdiri tegak. Berdiri tegak. Stand firm in the Lord. Mungkin kaki kok kita sesekali goyah, tetapi mari kita mempercayai Tuhan bersama dengan